Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota saya, Jonathan Utahayan, lalu ada Muhammad Lutfi, dan ada Rizky Darmawan, dan yang terakhir ada Muhammad Fahrul Alawi. Pada pertemuan kali ini, kita ingin membahas konfigurasi Windows Server 2019 dengan ketentuan membuat web server dan melakukan DNS pada web server. Sebelum itu, kita setting terlebih dahulu jaringan dan internet pada komputer kita. Setelah itu, kita pilih Network and Sharing Center. Lalu pilih Change Adapter Setting, pilih VirtualBox Host Only, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Internet Protocol version 4. Di sini kelompok kami menggunakan IP address 192.168.10.22 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 192.168.10.11. Preferred DNS server yaitu 192.168.10.11. Lalu setelah itu kita klik OK, lalu close. Setelah itu kita buka VirtualBox. Lalu kita klik Windows Server 2019 yang ingin kita konfigurasi. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu Windows Servernya, lalu klik Network, lalu buat adapter pertama yaitu Host Only adapter. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik Start di sini. Setelah melakukan start pada VirtualBox, kita juga harus men-setting control panel pada Windows Server yang ada di VirtualBox dengan cara klik control panel tadi, lalu Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Setting, lalu klik Ethernet, lalu klik Properties, pilih Internet Protocol version, lalu IP address-nya adalah yang kita gunakan adalah 192.168.10.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. Preferred DNS servernya 192.168.10.11. Lalu di sini kita klik OK, lalu close. Di sini juga di close juga. Lalu setelah sebelum kita membuat web server dan DNS, kita klik dulu Add Roles and Feature. Lalu di sini kita klik Next. Nah, di sini karena kita ingin membuat DNS server dan ingin membuat web server, di sini kita tandai di bagian DNS server dan web server. Lalu kita klik Next. Di sini karena kami telah melakukan install, jadi kalian tinggal next saja. Lalu klik Install. Setelah muncul tombol Install. Lalu di sini karena kita sudah melakukan install, kita klik Cancel. Lalu kita akan membuat web server pada Windows Server 2019. Yaitu dengan cara klik Tools, lalu pilih Internet Information Service. Lalu di sini kita klik kanan, Add Website. Di sini set name-nya akan saya berikan nama Jonathan. Lalu di sini physical path-nya kita taruh folder yang berisi sumber daya file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini file HTML saya letakkan pada file praktikum 4. Lalu klik OK. Di sini kita klik OK saja. Setelah itu kita add terlebih dahulu permission-nya dengan cara klik Edit Permission, lalu ke Security, klik Edit. Di sini kita add, lalu Advance,
lalu klik Find Now, kita cari user, yaitu ada di bawah, paling bawah. Lalu klik user, klik OK, klik OK, klik OK, klik OK. Lalu di sini kita akan menambahkan default dokumen. Lalu klik Open Feature. Karena file HTML saya bernama home HTML dan sini sudah termaksud, sudah ada, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Tapi jika file kalian belum ada, kalian bisa klik add, lalu masukkan file kalian. Contohnya saya nama filenya adalah home HTML. Nah, jika memang sudah ada seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini. Dan itu tidak bisa lagi, lalu klik OK, lalu cancel. Nah, itu kita akan membuat DNS server untuk site Jonathan dengan cara klik tools, lalu klik DNS. Setelah itu di bagian forward kita klik kanan, kita klik new zone, lalu klik next. Zone name-nya saya beri nama jonathan.com. Lalu klik next. Di bagian sini kita pilih Jonathan, lalu kita new host. Name-nya kita buat triple W, lalu IP address-nya kita buat 192.168.10.11. Lalu klik add host, lalu done. Setelah itu kita menambahkan DNS tadi ke site Jonathan dengan cara klik edit bindings, lalu klik HTTP-nya, klik edit, masukkan IP-nya, lalu hostname-nya kita buat jadi www.jonathan.com. Lalu klik OK, close. Lalu di sini masih terlihat HTTP. Kita akan mengupdate dengan cara klik manage website, lalu klik restart. Maka di sini akan berubah menjadi www.jonathan.com. Lalu jika kita klik, maka website akan terbuka. Coba kita coba. Nah, di sini sudah menampilkan website yang telah kita buat. Dan sudah menampilkan halaman yang telah kita buat juga. Berarti percobaan itu berhasil. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rizky Darmawan. Oke, sekarang bagian saya Muhammad Rizky Darmawan akan membuat web server dan DNS. Pertama, kita masuk ke tools, lanjut ke Internet Information Service. Setelah itu, kalau udah masuk, kita masuk ke sini nih, kita klik ini, loading. Nah, di site kita klik kanan, add website. Nah, setelah itu kita masukkan nama saya aja ya, Rizky. Lanjut, physical path-nya kita cari file kita di mana. Nah, file saya ada di SO. Kita buka, ada di Rizky. Kita buka lagi, ada di Rizky lagi. Nah, di praktikum 4. Setelah diklik, kita oke. Nah, setelah ini, kita oke aja. Lalu setelah itu, kita masuk lagi ke site. Di kanan, edit permission. Nah, di sini kita masuk ke security. Di sini ada advance. Tapi kita nggak pencet advance, kita pencetnya edit. Nah, di sini ada add, ada advance. Nah, kita cari di find now. Nah, kita cari user.
Nah, ada user di bawah. Nah, itu kita okein aja. Oke. Nah, setelah itu kita okein lagi. Ini juga oke aja. Ini juga oke. Oke. Nah, setelah itu kita ke default dokumen. Oh, bukan. Iya benar. Nah, file kita di sini udah ada di home HTML. HTML ini punya kita. Oke, setelah itu kita balik lagi ke salah pencet paste. Nah, masuknya ke sini guys. Lupa saya. Kita masuk ke tools. Bentar. Tools. Oke. Kita masuk ke DNS. Ya. DNS. Kita klik kanan di ini, forward lookup zone. Kita bikin new zone. Di nextin aja lah ya. Next. Nah, kita masukin zona kita, zone name kita. Kita masukin Rizky aja lah ya. Rizky.com. Setelah itu kita next. Iya, seperti itu. Oke, next lagi. Dan finish. Setelah ada ini, kita klik dua kali. Lalu klik kanan di bagian yang kosong ya. Lalu new host A or A. Nah, kita masukin domain kita itu www. Kita masukin IP address-nya juga, itu tadi 192.168.10.11. Nah, setelah itu add host. Oke, setelah add host kita klik OK. Kita down aja down. Nah, setelah down kita close aja. Kita close aja. Nah, setelah itu kita masuk ke sini aja. Kita masuk ke tools. Kita kembali ke IIS. Nah, setelah itu kita masuk ke site punya kita, yaitu tadi Rizky. Bentar, nge-like. Ke site, kita buka yang Rizky. Nah, di sini kita klik kanan bro. Nah, ada edit binding. Kita masuk ke edit binding. Kita masukin IP address sama hostname-nya. Kita klik ini, kita edit. Nah, kita masukin IP address yang udah kita masukin sebelumnya. Kita pilih. Nah. Ya Allah, open chat demi Allah. Lalu masukin hostname-nya tadi pakai www. Tadi nama kita kan Rizky ya. Rizky. Jangan lupa com-nya juga. Nah, setelah ini kita okein aja. Kita close. Karena udah diatur. Lalu di Rizky kita klik Rizky bro. Nah, kita klik kanan. Kita manage website. Kita di start. Setelah di restart, kita ke browse website. Nah, itu ada deh website ini kita. Seperti ini guys.
Oke, mungkin pembuatan web server sudah selesai ya guys ya. Terima kasih. Boleh dilanjut untuk teman saya yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menambahkan website lagi, web server lagi. Pertama kita ke tools, lalu ke Internet Information Service atau IIS Manager, lalu ke sini, klik ini, lalu site. Pada site kita add website, lalu untuk site name kita beri nama, misal saya beri nama saya Lutfi. Lalu untuk sikal path-nya arahkan ke folder yang Anda akan jadikan sumber daya. Di sini saya menjadikan Lutfi, lalu web Muhammad Lutfi Hairullah ini, lalu klik OK. Setelah sudah, klik OK lagi. Sudah. Pertama, saya akan mengatur default dokumen yang akan ditampilkannya. Pertama ke default dokumen, lalu open feature. Nah, di sini sudah ada home.html, default, dan lain-lain. Tapi karena nama file saya adalah home_1.html, maka saya add terlebih dahulu, menambahkan nama file yang akan ditampilkan, yaitu home_1.html. Kita klik OK. Nah, sudah ditambahkan. Lalu kembali lagi. Selanjutnya saya akan mengedit permission-nya. Caranya klik kanan, lalu edit permission. Lalu pada security kita tambahkan edit, kita add advance, lalu find now. Lalu kita scroll ke bawah, cari users. Nah, ini users, klik, lalu klik OK. Ini sudah OK, lalu OK, dan OK. Sudah, untuk permission sudah selesai. Lalu selanjutnya mengatur konfigurasi untuk domain name servernya. Kita bisa close, lalu ke tools, ke DNS, lalu kita tambahkan forward lookup zone, kita new zone, lalu next, pilih primary zone, lalu next. Kita namai zone name-nya dengan misal saya namai lutfi.com, lalu next, lutfi.com.dns, next lagi, lalu do not allow dynamic update, next lagi, finish. Setelah itu klik 2 kali di sini, lalu klik kanan untuk add host. Nah, di sini ada new host, kita new. Nah, kita tambahi name ini www. Lalu untuk IP address-nya kita tambahkan 192.168.10.11. Add host sudah sukses, dan X, kita close. Oke, kita kembali lagi ke IIS Manager-nya, kita buka, lalu kita tambahkan, kita edit binding di sini. Kita edit binding untuk website ini, klik ini, lalu edit. Lalu untuk IP address, pilih IP address yang sudah ditambahkan tadi. Lalu untuk hostname,
ketikkan hostname yang sudah dibuat tadi, www.luffy.com. Oke, lalu close. Oke, karena sudah restart websitenya. Nah, sudah berganti menjadi domain name server. Kita klik browse. Nah, kita tunggu. Nah, sudah. Nah, seperti ini tampilan website yang sudah ditambahkannya. About, lalu contact me. Nah, maka sudah berjalan untuk web servernya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain, yaitu Muhammad Farul Alawi. Oke, jadi kita akan bikin satu website lagi dengan cara yang sama kayak 3 website yang tadi. Nah, di sini kita sudah ada di Internet Information Service IIS Manager. Nah, kemudian kita akan buat website terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik kanan pada site, kemudian kita klik kiri add website untuk menambahkan website. Di sini site name, karena ini website saya, maka kita akan namakan dengan nama saya, itu Alawi. Dan di physical path-nya kita arahkan ke folder di mana terdapat file HTML saya. Nah, di sini di folder SO, dan kita ke folder Alawi. Di sini kita pilih folder yang Muhammad Farul Alawi underscore. Nah, di sini kita klik oke. Nah, oke. Kemudian kita klik oke. Oke, di sini sudah ada websitenya. Nah, kemudian kita atur default dokumennya. Nah, di sini kita klik default dokumen. Kemudian kita klik open fitur. Nah, di sini karena file utama dari website saya itu home.html dan di sini sudah ada, maka kita tidak perlu menambahkannya. Tapi kalau misalkan file utama kalian di sini belum ada, maka kalian bisa menambahkannya dengan cara klik add, kemudian ketika nama file HTML yang ingin Anda tampilkan di web browser nanti. Nah, karena file utama saya home.html, titik. Kalau saya klik oke, nah filenya sudah terdapat di default document list, file yang home.html tadi. Nah, kita klik exit saja, dan kita setelah itu kita atur permissionnya. Jadi dengan cara klik kanan. Nah, di sini kita edit permission. Nah, di sini kita ke security, kemudian kita edit, kemudian kita klik add. Nah, di sini kita klik advance, kemudian kita klik find now. Nah, di sini kita scroll ke bawah sampai kita menemukan user. Nah, di user kita klik, lalu kita oke. Nah, sudah ada, kemudian kita klik oke lagi, kemudian kita klik oke lagi, kemudian kita klik oke lagi. Nah, setelah itu kita akan mengatur yang namanya domain name server. Oke, kita masuk ke tools, kemudian kita klik yang DNS. Nah, DNS kita akan membuat domain baru dengan cara kita akan mengetik forward lookup zone
kemudian kita ketik new zone, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pilih yang primary zone, kemudian kita klik next, kemudian kita ketik zone name-nya. Di sini saya akan menggunakan zone name yang sama dengan file HTML saya. Itu alawi.com. Kita tambahkan .com. Nah, kemudian kita klik next di sini. Nah, kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini kita pilih do not allow dynamic updates, kemudian klik next, kemudian kita klik finish. Nah, udah ada di sini alawi.com, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan membuat host, new host. Klik kanan, kemudian kita klik new host. Nah, di sini saya akan menggunakan www atau www, dan IP address-nya kita akan gunakan 192.168.10.11. Kemudian kita add host. Oke. Nah, di sini the host record www.alawi.com was successfully created. Artinya kita sudah selesai membuat host. Nah, kemudian kita balik lagi ke IIC. Nah, kita ke sini aja. Kita ke tools, kita ke IIS, kemudian kita di sini sites. Nah, setelah kita mengatur DNS, kita akan mengkonfigurasi bindingnya. Itu dengan cara kita akan klik edit bindings, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita edit. Nah, di sini kita pilih IP address yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, hostname-nya kita tuliskan www.alawi.com. Oke, lalu kita klik, lalu close. Nah, kemudian karena sudah selesai, kita akan merestart si websitenya. Restart. Nah, di sini sudah ada domain name servernya www.alawi.com. Kita akan buka. Nah, di sini di web browsernya, di Chrome-nya sudah terdapat website dengan domain name servernya alawi.com. Nah, kita bisa lihat. Nah, web saya. Nah, kalau sudah website yang sudah muncul di web browser seperti ini, maka konfigurasi web server dan DNS-nya sudah berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai konfigurasi web server dan DNS di Windows Server 2019 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.